Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum melanjutkan materi, baiknya kita mengetahui apa tujuan dari materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu menyadari pentingnya melaksanakan adab sholat dan berzikir dan sebagai wujud keimanan. Yang kedua yaitu menyampaikan perilaku terpuji dalam sholat dan berzikir dalam sehari-hari. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Pernah gak sih kalian ngerasa kita tuh udah sholat tapi hati kita gak tenang? Tenang, Bu. Alasannya? Gak tahu, aku mah sholatnya kayak kadang-kadang kalau lagi malu aku sholat, kalau gak mau tenang aja, Bu. Nah, itu adalah penyebab atau karena kita mungkin belum mengetahui adab sholat dan adab berzikir itu seperti apa. Makanya kita sesudah sholat tapi belum tenang. Hari ini kita akan belajar hal penting tentang adab sholat dan berzikir, karena sholat dan berzikir bukan hanya gerakan, bukan hanya bacaan, tetapi sikap yang benar. Pertama, sebelum ke adab, kita harus mengetahui tentang pengertian sholat dan pengertian berzikir. Sholat secara bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut istilah sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan rukun iman yang kedua, di mana kita tidak melaksanakan sholat. Maka dalam hadis Nabi, sholat itu adalah yang agama. Maka apabila seseorang tidak melaksanakan sholat, maka barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia telah meneguhkan agamanya. Dan apabila dia tidak melaksanakan sholat, maka dia telah merugikan agamanya. Kemudian pengertian zikir. Zikir berasal dari kata bahasa Arab yaitu dzakaro yang artinya mengingat. Kemudian menurut istilah mengingat Allah dengan cara seperti apa, yaitu menyebutkan sifat-sifatnya seperti contoh membaca tahmid, tahlil, tasbih dan takbir. Kemudian langsung kita mengetahui adab sholat. Yang pertama, adab sholat itu tidak harus khusyuk. Khusyuk memiliki makna menghadirkan hati dan pikiran kita dalam setiap lapan zikir di dalam sholat atau di dalam berzikir. Yang kedua, ikhlas. Kita melaksanakan sholat harus ikhlas karena hisab yang paling pertama adalah sholat. Kemudian menjaga waktu dan batas-batasnya sholat. Yang selanjutnya itu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis. Memikirkan hal-hal yang sudah membuat kehusuan, gambar kehusuan sholat seperti gambar, tulisan. Selanjutnya memakai pakaian terbaik, rapi, bersih dan menutup aurat. Kemudian menyesal dan bersedih. Selanjutnya yaitu sholat dengan khusus seakan-akan sholat itu yang terakhir, itu adalah adab sholat. Kemudian ada adab berzikir. Adab berzikir itu yang pertama ikhlas. Kita melakukan berzikir, kita melakukan mengingat Allah, yaitu yang pertama kita harus ikhlas. Karena dengan kita melaksanakan berzikir dengan keikhlasan, kemudian merendahkan suara. Berzikir dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian mencoba memahami maknanya dengan khusyuk, duduk di tempat atau ruangan yang suci, menggunakan pakaian dan tempat, memilih tempat yang agak sunyi. Itulah pengertian
pengertian dari adab sholat dan berzikir. Sekian pelajaran yang ibu dapat sampaikan. Sekarang kita pikirkan sebentar dalam hati kita, dari semua adab yang telah ibu sampaikan, mana yang paling kalian lupakan? Apa ya Bu? Kayaknya banyak deh. Ya, kalau bisa, insya Allah ya, ubah satu kebiasaan saja. Maka apa yang akan kalian ubah? Sholatnya tepat waktu aja deh Bu dulu. Nanti juga istiqomahnya ikut kali ya. Insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Jadi pelajaran ini bisa jadi buat pengingat buat kalian semua. Jangan lupa ada ibadah. Orang yang sholat dengan adab akan merasakan akan merasakan cahaya dalam hatinya, yang kemudian orang yang berzikir akan dengan tenang hatinya dan damai. Maka tutup saja pembelajaran ini dengan membaca doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kita semua bisa adab-adab dalam setiap ibadah kita.